Halo, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Elizabeth Cirlitai dengan NPM 3324011 dan teman saya. Nama saya Yulita Mea, NPM 33240107. Teman saya Reni Santos Martins, NPM 33240105. Saya Dominguez BT, NPM 33240104. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan rentang data. Nilai terbesar adalah 80, nilai terkecil adalah 40. Rentang data sama dengan nilai terbesar sampai nilai terkecil adalah 80 sampai dengan 40 sama dengan 40. 2. Menentukan banyak kelas. Kita bisa menggunakan aturan Sturges. K sama dengan 1 tambah 3 log N. N sama dengan jumlah data sama dengan 40. K sama dengan 1 tambah 3 log 40 sama dengan 6,4. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Panjang kelas adalah rentang perbanyak kelas sama dengan 40 per 6 sama dengan 6,67. Kita bulatkan ke atas menjadi 7. 4. Membuat batas-batas kelas. Kelas 1 sama dengan 40 sampai dengan 46. Kelas 2 sama dengan 47 sampai dengan 53. Kelas 3 sama dengan 54 sampai dengan 60. Kelas 4 sama dengan 61 sampai 67. Kelas 5 sama dengan 68 sampai 74. Kelas 6 sama dengan 75 sampai 81. Yang kelima, menghitungkan frekuensi. Hitung banyaknya data yang masuk ke dalam setiap kelas. Tabel distribusi frekuensi. Kelas, batas bawah, batas atas frekuensi. Keterangannya, batas bawah adalah batas nilai terendah dari setiap kelas. Batas atas adalah batas nilai tertinggi dari setiap kelas. Frekuensinya jumlah data yang masuk ke dalam setiap kelas. Di sini saya akan menjelaskan data hasil survei tentang produktivitas padi sawah pada suatu desa. Langkah pertama adalah mengidentifikasi berapa kali angka muncul dalam bentuk tabel distribusi. Berikut ini frekuensi setiap angka. 3, yang pertama 3 muncul 1 kali, 5 muncul 6 kali, 6 muncul 2 kali, 7 muncul 1 kali, 8 muncul 5 kali, 9 muncul 1 kali, 10 muncul 5 kali, 11 muncul 1 kali, 12 muncul 3 kali, 15 muncul 3 kali, 17 muncul 1 kali. Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel ini memberikan pandangan cepat tentang distribusi hasil produksi padi pada desa tersebut. Dari sini, kita bisa melihat bahwa nilai 5 adalah yang paling banyak muncul, menunjukkan bahwa plot tanah yang menghasilkan produktivitas di angka tersebut. berikut ini saya akan menjelaskan nilai 80 siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika. Yang pertama, menentukan rentang data. Nilai tertinggi sama dengan 97, nilai terendah sama dengan 53. Rentang sama dengan nilai tertinggi kurang nilai terendah sama dengan 97 kurang 53 sama dengan 44. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N dengan N sama dengan jumlah data dari 80 siswa. Jumlah kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log 80 sama dengan 7,64. Jadi kita bulatkan menjadi 8 kelas. Yang ketiga menentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan rentang per jumlah kelas sama dengan 44 per 8 sama dengan 5,5. Kita bulatkan menjadi 6. Yang keempat, membuat batas-batas kelas. Mulai dari nilai terendah 53, kita bulatkan kelas dengan panjang 6. Yang kelima, menghitung frekuensi. Hitung banyaknya data yang masuk ke dalam setiap kelas.
Tentukan tabel distribusi frekuensinya. Kelas yang pertama 53 sampai 58, kelas bawah 53, batas atas 58, tepi bawah 52,5, tepi atas 58,5, frekuensinya 2. Kelas yang kedua 59 sampai 64, batas bawah 59, batas atas 64, tepi bawah 58,5, tepi atas 64,5, frekuensinya 11. Kelas yang ketiga 65 sampai 70, batas bawah 65, batas atas 70, tepi bawah 64,5, tepi atas 70,5, frekuensinya 16. Kelas yang keempat 71 sampai 76, batas bawah 71, batas atas 76, tepi bawah 70,5, tepi atas 76,5, frekuensinya 25. Kelas yang ke-6 77 sampai 82, batas bawah 77, batas atas 82, tepi bawah 76,5, tepi atas 82,5, frekuensinya 17. Kelas yang ke-7 83 sampai 88, batas bawah 83, batas atas 88, tepi bawah 82,5, tepi atas 88,5, frekuensinya 8. Kelas yang ke-8 89 sampai 94, batas bawah 89, batas atas 94, tepi bawah 88,5, tepi atas 94,5, frekuensinya 4. Kelas yang ke-9 95 sampai 100, batas bawah 95, batas atas 100, tepi bawah 94,5, tepi atas 100,5, frekuensinya 5. Jumlah keseluruhannya 80. Ini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4, di mana data hasil nilai pekerja tugas matematika dari 40 siswa berikut ini. Istilah-istilah yang banyak dalam pembahasan distribusi frekuensi per golongan atau distribusi frekuensi per kelompok antara lain sebagai berikut. Di mana di sini ada nilai tugas, titik T-nya, turus frekuensi. Nilai tugas yang pertama 65 sampai 67 dan titik tengahnya adalah 66, sedangkan turus 2 dan frekuensinya 2. Dan nilai kedua 68 sampai 70, titik tengahnya 69, turusnya 5 dan frekuensinya 5. Dan nilai tugas ketiga 71 sampai 73, titik tengah 72, turus 13, frekuensinya 13. Dan nilai tugas keempat 74 sampai dengan 76, titik tengahnya 75, turusnya 14 dan frekuensinya 14. Dan nilai tugas nomor 5 77 sampai 79, titik tengah 78, turus 4, frekuensi 4. Dan nilai tugas nomor 6 80 sampai 82, titik tengah 81, turus 11, turus 2, frekuensi 2, dan jumlahnya 40. Oke. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, angka 65, 68, 71, 74, 77, dan 80 merupakan bahwa batas bawah dari tiap-tiap kelas. Sedangkan angka 67, 70, 73, 76, 79, 80 merupakan batas atas dari tiap-tiap kelas. Dan intervalnya adalah batas bawah 65, sedangkan batas atas 67.